Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semua. Kembali lagi bersama saya Kak Ani dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Bagaimana kabarnya adik-adik semua? Semoga kita selalu sehat ya, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan tetap semangat. Adik-adik, pada pagi hari ini kita akan belajar bersama tentang kalimat verbal adik-adik ya. Sudah pernah mendengar apa itu kalimat verbal? Ya, dari kata verba ya. Verba itu kata kerja ya. Oke, langsung saja pengertian kalimat verbal ya. Jadi, kalimat verbal itu merupakan kalimat yang berpredikat kata kerja atau kalimat yang predikatnya berupa kata kerja atau verba ya. Nah, kalimat verbal ini terdiri atas 3 macam adik-adik. Apa saja? Yang pertama, ada kalimat verbal transitif ya. Kemudian yang kedua, ada kalimat verbal intransitif dan yang ketiga, kalimat verbal ditransitif. Ya, kita bahas satu-satu. Kalimat verbal transitif itu merupakan kalimat verbal ya yang memerlukan hadirnya suatu objek. Nah, dia dapat berdiri ketika ada suatu objek. Kalau belum ada objek, nanti kalimatnya menjadi rancu ya. Contohnya seperti ini. Afra sedang mengikuti pembelajaran di kelas. Nah, subjeknya mana? Afra ya. Kemudian sedang mengikuti itu merupakan predikat, objek pembelajaran, kemudian di kelas keterangan. Coba. Ketika objeknya kita hilangkan, ya, kalimatnya menjadi Afra sedang mengikuti di kelas. Pertanyaannya, mengikuti apa? Ya, mengikuti apa? Mengikuti pembelajaran. Makanya dia wajib hadir ya untuk melengkapi predikat. Nah, itu yang namanya kalimat verbal transitif. Artinya, kakak ulangi, kalimat verbal transitif adalah kalimat yang berpredikat kata kerja yang membutuhkan hadirnya objek. Ya. Lanjut contoh yang kedua. Kegiatan kepramukaan dapat membentuk kedisiplinan. Ya. Boleh ditambahi siswa, kedisiplinan siswa. Ya. Ya, kegiatan kepramukaan itu merupakan subjek, dapat membentuk predikat, dan kedisiplinan objek. Ya. Di sini sudah ada subjek, sudah ada predikat, ya. Kegiatan kepramukaan dapat membentuk. Pertanyaannya membentuk apa? Nah, dia wajib hadir, ya. Objeknya wajib hadir untuk melengkapi predikat. Tanpa hadirnya objek, kalimatnya masih belum lengkap atau rancu. Nah, jadi sama pada contoh yang kedua, dia juga membutuhkan objek ya. Kita lanjutkan. Contoh yang ketiga. Kain ini tidak dapat menyerap keringat ya. Subjeknya mana? Nah, kain ini ya itu merupakan subjek, tidak dapat menyerap merupakan predikat, keringat merupakan objek. Nah, sudah ada subjek, sudah ada predikat. Nah, kalau keringat ya yang berkedudukan sebagai objek kita hilangkan, bisa nggak? Kain ini tidak dapat menyerap. Menyerap apa? Ya, menyerap ke keringat. Oke, jadi paham ya? Kita ulangi sekali lagi bahwa kalimat verbal transitif itu merupakan kalimat yang mempunyai predikat kata kerja
dan membutuhkan hadirnya objek. Oke. Yang kedua, kalimat verbal intransitif. Nah, kalau tadi transitif membutuhkan objek, kalau intransitif merupakan kalimat yang tidak memerlukan suatu objek. Contohnya, penjahat itu sangat ditakuti. Nah, ya, penjahat itu merupakan subjek, sangat ditakuti merupakan predikat. Nah, di sini tidak ada objek, tidak apa-apa ya. Kalimatnya sudah nyambung ya. Penjahat itu sangat ditakuti. Tanpa adanya objek, kalimat itu sudah nyambung ya. Kemudian contoh yang kedua, anak itu sedang berjalan di tepi pantai. Subjeknya mana? Oke, subjeknya anak itu ya, sedang berjalan predikat di tepi pantai, keterangan. Nah, di sini walaupun tidak ada objek, kalimatnya sudah nyambung ya. Anak itu sebagai subjek sedang berjalan predikat di tepi pantai, keterangan tempat. Oke, kita lanjutkan contoh yang ketiga biar lebih jelas. Saat ini jasa arsitek sangat dibutuhkan. Ya, saat ini merupakan keterangan jasa arsitek subjek sangat dibutuhkan predikat ya. Jadi tanpa adanya objek, kalimat ini sudah efektif atau nyambung ya. Jadi kita ulangi sekali lagi bahwa kalimat verbal intransitif itu kalimat yang tidak memerlukan hadirnya suatu objek. Nah, sekarang yang ketiga, kalimat verbal transitif sudah, intransitif sudah. Sekarang yang ketiga, kalimat verbal dwi transitif. Nah, kalimat verbal dwi transitif itu apa? Merupakan kalimat yang memerlukan hadirnya objek dan juga pelengkap. Jadi ada dua yang harus melengkapi, yaitu objek dan pelengkap. Contoh, orang tua perlu memberi anaknya perhatian lebih. Nah, subjeknya mana? Subjeknya itu orang tua ya, perlu memberi anaknya objek perhatian lebih pelengkap. Ya, jadi dia membutuhkan objek dan juga pelengkap. Ya, contoh yang kedua, Pak Lurah sedang mencarikan anaknya pekerjaan. Pak Lurah sedang mencarikan anaknya pekerjaan. Ya, Pak Lurah merupakan subjek, sedang mencarikan predikat, anaknya objek, dan pekerjaan pelengkap. Sama. Pada kalimat nomor 2, dia juga membutuhkan objek dan juga pelengkap. Oke, gampang ya. Contoh yang ketiga, gadis itu rutin mengirimi kekasihnya surat cinta. Nah, subjeknya mana? Oke, gadis itu rutin mengirimi merupakan predikat, kekasihnya objek, surat cinta lengkap. Ya, sudah paham ya? Baik kalimat verbal transitif, intransitif maupun dwi transitif. Ya, sekarang latihan ya, silakan dikerjakan. Tentukanlah apakah jenis kalimat verbal transitif, intransitif maupun dwi transitif. Ya, langkah pertama, adik-adik harus menentukan dulu subjeknya mana, predikatnya mana, objeknya mana, atau mungkin pelengkapnya mana. Ya, kalimat yang wajib ada objek itu transitif, yang tidak wajib adanya objek intransitif, yang wajib ada objek dan pelengkap itu dwi transitif. Oke, demikian pembahasan singkat dari kakak ya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Jika pembahasan yang kakak sampaikan bermanfaat, silakan bisa like, subscribe, dan komen. Terima kasih.
Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.